Shalom, selamat pergantian hari. Mari di hari yang baru ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Renungan pada petang hari ini berjudul Rencana Masa Depan Saya Adalah. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Pernahkah kita merencanakan masa depan yang cemerlang dan sangat indah? Tentu saja hampir semua orang telah merencanakan masa depan. Mulai dari kecil, kita menginginkan sesuatu yang baik. Ketika saya dewasa nanti, saya mau menjadi A, B, dan C, karena saya ingin ini dan itu. Begitulah kira-kira yang kita katakan. Namun, pernahkah kita mendoakan apa yang kita rencanakan untuk masa depan kita? Atau pernahkah kita bertanya pada Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Jika belum, mari kita membaca di dalam buku The Ministry of Healing, halaman 478, paragraf yang ketiga, mengatakan, banyak orang yang tidak sanggup membuat rencana yang pasti untuk masa depan. Hidup mereka terombang-ambing. Mereka tidak memahami hasil dari hal itu. Dan ini sering memenuhi pikiran mereka dengan kecemasan dan kegelisahan. Artinya, kita sebenarnya tidak sanggup merencanakan masa depan kita sendiri. Selanjutnya, hendaklah kita ingat bahwa kehidupan anak-anak Allah di dunia ini adalah kehidupan musafir. Kita tidak mempunyai akal budi merencanakan hidup kita sendiri. Bukanlah hak kita untuk membentuk masa depan, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dituliskan di dalam buku The Ministry of Healing, halaman 478, paragraf yang ketiga. Yesus dalam hidupnya di dunia ini tidak membuat rencana untuk dirinya. Ia menerima rencana Allah baginya, dan hari demi hari Allah menyingkapkan rencana-rencananya. Begitulah kita harus bergantung kepada Allah agar hidup kita menjadi semata-mata hasil dari kehendak-Nya. Sementara kita menyerahkan jalan kita kepadanya, Ia akan menuntun langkah kita. Terlalu banyak orang membuat kegagalan total dalam merencanakan masa depan yang cerah. Biarlah Allah yang membuat rencana bagimu. Seperti seorang anak kecil, percayalah pada pimpinan. Dia yang akan melindungi langkah kaki orang-orang yang dikasihinya. Allah tidak pernah memimpin anak-anaknya kecuali anak-anaknya itu mau dipimpin. Sekiranya mereka dapat melihat akhir dari permulaan dan melihat kemuliaan dari maksud yang mereka penuhi selaku mitra kerja bersama Dia. Dituliskan di dalam buku The Ministry of Healing, halaman 479, paragraf yang pertama hingga paragraf yang kedua. Kita harus merencanakan masa depan bersama Tuhan, karena Daniel 2 ayat yang ke-22 mengatakan, Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Kita harus bersama Tuhan di dalam masa sekarang maupun di masa depan, karena Ia mengetahui segala yang terbaik bagi kita. Marilah mulai hari ini, apapun yang mau kita capai di masa depan, mulailah kita doakan. Ya Tuhan, rencana masa depan saya adalah, dan kita tanyakan pada Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Inilah renungan petang hari yang dapat kita dengarkan. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati. Amin.